warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PTD SMP Negeri 1 Pindad, yang kami hormati Dewan Guru PTD SMP Negeri 1 Pindad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan suatu kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan merefleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 1 Pindad kepada Bapak Purwanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan syukur kepada Allah yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa berkarya di dalam dunia pendidikan untuk kedepannya di satuan pendidikan PTD SMP Negeri 1 Pindad. Di sini kita akan mengelola beberapa membedah dari rapat pendidikan yang ada pada kita selama tahun kemarin, yaitu merefleksikan kurikulum di satuan pendidikan. Jadi dalam pengelolaan itu seperti apa, naik turunnya nilai rapat kita. Jadi inti dari pertemuan hari ini, saya sebagai kepala sekolah memfasilitasi pihak-pihak semua untuk mengungkapkan keluh kesah. Nah, salah satu keluh kesah ataupun curhatan dari Bapak Ibu guru tentang pendidikan yang ada di PTD SMP Negeri 1 Pindad. Entah itu di dalam kelas, entah itu di administrasi, entah itu di luar kelas. Jadi cara pengelolaannya. Nah, dari dasar pengelolaan itulah kita merefleksikan dari beberapa rapat pendidikan. Jadi ini tidak serta-merta praktek kinerja kepala sekolah ngambilnya di refleksi pengelolaan. Itu tidak langsung keluar, tapi berdasarkan dari raport yang awal keluar yang kita pilih. Jadi di sini yaitu refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di UPTD SMP Negeri 1 Pindad. Pengelolaan kurikulum yang efektif merupakan kunci penting untuk menjamin kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Penerapan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan siswa, masyarakat, serta kondisi sekolah agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam penerapan kurikulum kita belum sepenuhnya menggunakan kurikulum merdeka, ya kan? Ada dua masih. Jadi ada yang K13 sama belajar mandiri, mandiri belajar. Jadi disitulah nanti kelihatan dampaknya untuk kemajuan di SMP kita. Jadi nanti Bapak Ibu jangan tegang ya. Jadi ini walaupun pengambilan sampel dan mungkin untuk percontohan di sekolah-sekolah lain, mungkin sekolah lain ada yang mengambil di rapat pendidikan itu di visi-visinya, kita sudah lewat di situ. Terus ada yang bisa mengambil di refleksi pembelajaran dan sebagainya. Tapi pas di raport kita keluarlah ini. Jadi saya harus memfasilitasi biar semua dalam merefleksikan. Dalam merefleksikan harus mendasari dulu. Yang mendasari dulu apa itu kurikulum, apa itu refleksi, itu harus jelas dulu. Jangan tiba-tiba membingungkan, ya, membingungkan. Jadi kurikulum adalah dasar kita, ya, pegangan kita untuk melangkah, ya, untuk melangkah. Tahapan-tahapannya sudah ada. Jadi tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, sarana dan prasarana. Jadi di situ yang perlu dikembangkan nanti. Ya, di sini saya Purwanto, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Pindad. Di sini saya datang 18 September 2023
Ini sudah kalau hitungannya triwulan ke-2, hampir ketiga, jalan ketiga. Jadi apa nanti yang ada di sini kita bedah bareng-bareng. Jadi refleksi pengelolaan kurikulum wisata pendidikan adalah proses evaluasi. Ya ini yang dimaksud tadi. Harus ketahui dulu refleksi pengelolaan kurikulum itu apa? Yaitu proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan efektivitas kurikulum di sebuah satuan pendidikan. Jadi kita menggunakan dua itu, efektif tidaknya. Ya, efektif tidaknya kurikulum itu digunakan di sekolah kita. Proses ini melibatkan analisis berbagai aspek dari kurikulum, termasuk, nah ini yang penting, di dalam melaksanakan kurikulum, di dalamnya itu ada metode pembelajaran. Jadi berkaitan dengan tenaga pendidik. Yang kedua, pencapaian hasil belajar. Yang ketiga, kompetensi guru, kompetensi masuk ke profesional tidaknya seorang guru, serta tantangan yang dihadapi. Jadi kita nanti berkutat dengan metode pembelajaran untuk perbaikan langkah ke depannya agar tidak semata-mata rapot pendidikan saja, tapi berdampak dengan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa yang berpusat pada peserta didik. Itu yang paling utama. Tujuan utama dari refleksi ini, ya, tujuan dari kegiatan hari ini itu yang pertama harus jelas dulu. Jadi teman-teman dikumpulkan di sini harus jelas tujuannya kenapa dan apa. Nah itu. Jadi tujuan utama dari refleksi ini adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan, area yang memerlukan perbaikan, dan sehingga perencanaan ke depan dapat lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan siswa serta satuan pendidikan secara keseluruhan. Jadi di dalam satuan pendidikan kita harus saling kolaborasi, kerjasama, tim. Yang kurang mampu dibantu, yang bisa memberikan pembelajaran kepada yang belum bisa. Itulah prosesnya. Jadi tidak pinter sendiri, ya. Tempatnya tetap dibagi dalam pelaksanaan pembelajaran supaya endingnya lebih baik lagi. Jadi refleksi itu bukan cuma mencari kekurangannya saja, tapi kelebihannya juga yang dikembangkan untuk pendidikan selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Merefleksikan pengelolaan berbasis data dengan rapot pendidikan. Jadi tidak serta-merta kita itu merefleksikan tanpa ada dasar, yaitu dasarnya dengan berbasis data itu tadi. Datanya dari mana diambil? Yaitu dari rapor pendidikan yang ada di SMP kita. Seperti apa? Merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Nah itulah yang kita tekankan, kita refleksikan bersama untuk kebaikan bersama. Jadi di situ ada tantangannya apa, solusinya apa. Tapi yang pertama kita refleksikan dulu dalam 1 tahun sebelum ini seperti apa. Yang sudah nanti saya gunakan refleksi ada 4P atau 4F. Nah, berbahasa Inggris tahu ya 4F. Yang berbahasa Inggris peristiwa, faktual kan, perasaan, berarti apa? Feeling. Terus pembelajaran. Ini bahasa Inggris ada semua. Penerapan. Ya, jadi bisa 4F, bisa 4P. Inilah salah satu bentuk refleksi yang hari ini saya terapkan pada teman-teman semua. Ada sebenarnya yang lebih banyak lagi, seperti pakai 5 topi. Nah, 5 topi itu akan lebih memakan waktu lebih lama, tapi ini berkenaan dengan diri dia masing-masing nanti kalau ini. Ya. Jadi menggunakan 4P untuk refleksikan, tidak langsung refleksikan. Nah, tidak seperti itu lah. Ada tahapannya, ya ada tahapannya. Selanjutnya, nah ini model 4F atau 4P. Tuh. Jadi nanti yang saya
kasih sticky note. Nah, jadi nanti kelompok satu oposisi, terus ini kelompok pro pemerintah dan lainnya. Jadi intinya kelompok 1, 2, dan 3 nanti kita bagikan sticky note untuk merefleksikan dari rapat pendidikan. Jadi dengan empat cara ini ya, dengan 4 cara ini, yaitu faktor atau peristiwa. Peristiwa itu ceritakan pengalaman Anda saat pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua, feeling atau perasaan, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran. Nah, sebelum ini nanti saya akan memudahkan di rapotnya dulu. Nah, rapotnya kita bedah dulu sebelum ke ini tekniknya aja, teknik untuk merefleksikan. Jadi biar tidak membingungkan. Pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses peristiwa tadi, terus penerapannya atau tindakan apa yang Anda lakukan setelah belajar dari peristiwa itu berarti yang awal tuh. Untuk rapat pendidikannya, jadi gini Bapak Ibu, untuk rapat pendidikan kita ya, jadi kita akreditasi B berlaku sampai ya 2024 bulan 9 tanggal 9 2024. Ini pas ulang tahun saya. Makanan. Jadi ini bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini. Nah ini sudah ada peningkatan dari tahun-tahun kemarin sebenarnya. Seperti yang belum update kemarin itu kita kuningnya itu merahnya ada 1, kuningnya ada 2. Ini sekarang kuningnya 1 aja. Ya, kuningnya 1 aja, yaitu di kualitas pembelajaran. Nah, kuningnya di kualitas pembelajaran. Ini nilai kita 41 ini sampai 60% dari kabupaten yang ada. Jadi nilai kita di Kabupaten Tanah Laut. Terus untuk yang lainnya kualitasnya itu hijau itu aman sebenarnya. Jadi ada capaian naik, ada baik karakter ini turun 0,26. Tapi yang kita fokuskan yaitu yang warna kuning. Ya, seperti pembahasan Kombel yang dulu dibahas oleh Bu Tina. Nah, jadi capaian ini turun sebenarnya. Jadi kualitas pembelajaran itu ditentukan oleh beberapa faktor tadi. Ya. Dari kondisi sumber daya manusianya, dari tendiknya, dari siswanya, dari lingkungannya juga, itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus bisa mengkolaborasikan dari beberapa elemen yang ada di sekolahan tersebut dan lingkungan, harus kerjasama untuk kualitas pembelajarannya lebih baik lagi. Yang dimaksud kualitas pembelajaran lebih baik lagi kayak apa? Nah, nanti di sini kan sudah dibedah ini. Yaitu ada 2 untuk subindikatornya. Yang pertama yaitu metode pembelajaran, yang kedua manajemen kelas, yang ketiga dukungan psikologis. Dari ketiga ini pihak-pihak nanti merefleksikan yang ada saat pembelajaran di dalam kelas, kejadian-kejadian apa dan apa yang bisa membuat dia nanti ada solusi dari permasalahan tersebut. Misalkan kelompok 1 nggak bisa menyelesaikan, kelompok 2 tidak ada solusi, kelompok 3 ada tambahan solusi lagi dan sebagainya. Dengan beberapa refleksi tadi. Nah, ini refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi Bapak Ibu, yang faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian kualitas pembelajaran yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini yang saya maksud dalam pembelajaran. Setiap selesai pembelajaran, silakan merefleksikan
pada anak-anak gimana nak pelajaran saya hari ini secara sederhana. Dan siswa mungkin pertama agak takut untuk menjawab dengan jujur, tapi ini untuk kebaikan kita. Yang penting dia memberikan tanda kutip kalimat pemantik untuk anak, kalian jawaban apa saja tidak akan mempengaruhi nilai kalian, tapi justru akan memberikan dampak positif bagi saya sebagai guru untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi hal yang seperti itu yang jarang dilakukan oleh teman-teman. Jarang dilakukan oleh teman-teman, walaupun hal yang sederhana tidak harus ini, tidak harus 4P, tapi dengan lisan aja tidak apa-apa. Jadi kita akan mengetahui bahwasanya oh saya ternyata terlalu otoriter, oh saya ternyata terlalu lemah, kurang tegas, oh saya terlalu tegas dan lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan, ada saatnya tegas, ada saatnya lemah, dan ada saatnya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa kita. Jadi jangan mengejar materi berdasarkan di buku, tapi kita setelah kurmer akhirnya kan kurnas. Jadi perhatikan kondisi siswa dulu. Jadi suatu pembelajaran tidak harus belajar terus deh Bapak Ibu. Di dalam kelas itu lihat kondisi siswanya. Ini 50% anaknya kalau siang ini sudah backward ini. Itu pengelolaan di dalam pembelajaran. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru nanti bisa merefleksikan itu di dalam refleksi hari ini untuk kebaikan yang bertujuan bukan masalah rapot ya, tapi keperpihakan pada siswa, yaitu dengan pembelajaran yang asik, menyenangkan. Dan asik menyenangkan itu sebenarnya tidak harus dengan teknologi, tapi dengan cara pendekatan, dengan cara kita sebagai kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang, seperti filosofi diajar Dewantara. Jadi kadang bisa memimpin di depan, kadang mendorong semangatnya untuk maju dan sebagainya. Jadi itu untuk bahan refleksinya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini sudah dibagikan kertasnya. Silakan nanti satu orang itu megang 4 maksudnya 4 ini. Satu orang 4 masing-masing. Nah, jadi direfleksikan masing-masing dan nanti diungkapkan masing-masing untuk kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu paham ya, kelemahan kita di sini yaitu di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu bukan berarti pian nggak baik atau pian nggak sesuai, bukan. Jadi kualitas pembelajaran di sini untuk meningkatkan si siswa ya dalam mengkondisikan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ada sebagian siswa takut, ada sebagian siswa malah senang. Takutnya kenapa? Mungkin ini setiap masuk kamu harus hafalin dulu, kalau nggak hafal, nah, itu model pembelajaran yang kurang bersahabat dengan anak. Nah, jadi bersahabat itu bukan berarti kita harus ikuti terus loh ya, tapi kita harus bisa mengendalikan temponya. Ada saatnya keras, ada saatnya lemah, dan ada saatnya kita memberikan pendampingan. Jadi seperti itu. Jadi jangan terbebani dengan pencapaian kualitas pembelajaran yang sedang. Jadi bukan berarti nggak baik, perlu dikombinasikan. Nah, perlu dikombinasikan. Jadi pembelajaran yang biar semua masyarakat kan kurikulum dia kayak apa dan kayak apa kan. Padahal kita buat sesimpel aja, tekstual ke kontekstual, yang awalnya itu teksnya itu terlalu banyak, diperbanyak lagi
kontekstualnya, di prakteknya. Ya. Jadi 25% teori, 75% untuk prakteknya. Nah itu akan berdampak, dan prakteknya pun yang bisa berdampak di masyarakat atau berdampak di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dimanfaatkan semua panca indera yang ada pada anak. Contoh, misalkan panca indera anak melihat, mendengar, terus kinestetik bergerak, tangan. Suatu saat ada praktek bahasa Inggris, ini saya contohkan bahasa Inggris dulu, atau matematika, ataupun IPA. Langsung terjun langsung, misalkan di situ ada balok kayu, kayak matematika, menghitung luas ya Bu. Nah dan lain sebagainya. Ataupun yang bahasa Inggris langsung penerapan, itu ada daun hijau, itu diinggriskan apa dan sebagainya. Jadi secara langsung dia akan mengenal takarannya. Dan lain untuk yang agama, langsung ke praktek, dimanfaatkan ke musola, langsung penerapan. Jadi disitulah akan terkoneksi nanti. Kurikulum merdeka itu mudah sebenarnya gitu. Terus misalkan lagi permasalahan lagi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, sampai nggak usah terlalu ribet memikirkan diferensiasi. Sebenarnya kita itu sudah melaksanakan. Misalkan sampai memberi satu tugas, nah, satu tugas anak ini boleh mengerjakan dengan hasil video, boleh dengan dia menerangkan dengan lisannya, boleh dengan tulisannya. Itulah. Jadi bukan anak ini dikelompokkan, ini kamu belajarnya auditorial, nggak harus seperti itu. Tapi outputnya dia berdiferensiasi, yaitu ada berapa macam yang dia sukai. Oh kalau saya senang mengolah konten, oh saya senang menarasikan, oh saya senang bercerita, silakan. Jadi anak-anak satu soal yang sama tapi ada 5-4 jawaban yang berbeda dengan jawabannya sama garis besarnya, tapi cara penyampaian ke kita itu yang berbeda-beda. Itulah yang berdiferensiasinya ke situ. Nah, jadi saya harapkan seperti yang saya datang awal, lab komputer langsung digunakan langsung pembelajaran di sana, saya malah senang. Ataupun nanti Pak sampai ke sini di musola langsung dimanfaatkan, dan yang lainnya juga. Jadi tidak harus melulu dalam kelas. Ya, jadi belajar di mana saja boleh. Misalkan sampean, contoh, belum waktunya istirahat, terus sampean menerapkan pembelajaran bahasa Inggris ataupun yang lainnya ke arah sana, ke arah tukang pentol. Nah ini suruh bahasa Inggris kan ini mau beli ini. Misalkan. Kalau belum pakai bahasa Inggris yang benar, berarti jangan ngambil pentol ini. Nah itu bisa. Jadi secara kontekstual, secara langsung, itu harus diterapkan. Nah itulah nanti yang membedakan kualitas pembelajaran itu lain daripada yang lain. Tidak berdasarkan teks, ya. Dan capaian pun misalkan CP, turunkan NTP dan sebagainya, itu hal yang mudah Bapak Ibu. Sampai nggak usah meributkan situ. Karena apa? Karena itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Misalkan sampean ATM, amati tiru modifikasi, ya sampean sesuaikan mana yang sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Fasilitasnya ini, anaknya ini, kita terapkan ini, cocok nggak ya? Ini terlalu tinggi nih, silahkan diubah. Jadi tidak harus plek dengan buku teks. Itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya silahkan sampai refleksikan dari pertanyaan saya, pembelajaran yang ada di dalam kelas, dari peristiwa, dari perasaan dan lain sebagainya, ya. Jadi peristiwa itu gini, misalkan di dalam suatu kelas sampai menemukan hal, boleh hal yang bermasalah atau hal yang nggak bermasalah, boleh, silahkan. Karena itu versi masing-masing, karena kita menerapkan beda-beda kan di kelas. Misalkan Pak Romi di luar kelas, di lapangan. Nah,
peristiwa yang terjadi, saya mendengarkan keluh kesah anak ini. Nah, terus perasaan Pak Romi kayak apa kalau mendengarkan cerita anak seperti ini? Endingnya kayak apa? Langsung ke feeling kan, perasaan, terus langsung ke pembelajaran apa yang saya ambil dari pembelajaran ini. Oh iya, saya sebagai guru harus sabar, sabar dan sabar. Jadi seperti itu. Terus untuk kehidupan yang apa ini, yang lain, penerapan. Terus gimana ya biar anak ini nanti cara penerapannya anak kayak apa ya? Apakah harus saya otoriter dengan gaya komando dan sebagainya? Jadi silakan. Ini akan mengupas tuntas masalah yang ada di kualitas pembelajaran. Endingnya nanti. Jadi nanti silakan ditulis dulu. Nanti ada lisan sampean ungkapkan dari 4 refleksi itu. Silakan berkelompok masing-masing, tapi itu ditulis sendiri-sendiri. Cuma oposisi sama yang lainnya ya. Silakan ditanyakan kalau masih bingung. Kejadian yang ada di dalam kelas, dalam pembelajaran K13 kan belajar mandiri super. Kalau yang sudah melaksanakan super, banyak kita cari kualitas pembelajaran kita harus ngapain. Ceritakan pengalaman Anda saat pembelajaran. Menceritakan. Terus perasaannya kayak apa? Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung dalam istimewa tadi? Pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses ini? Itu tadi. Yang adanya anak yang seperti ini saya semakin apa gitu. Emosi ya, silakan, nggak ada apa-apa. Terus penerapan apa aksi atau tindakan yang akan Anda lakukan setelah tahu anak seperti itu gitu. Ya. Boleh, apalagi memberikan banyak peristiwa. Iya, satu peristiwa. Kalau pulang lebarannya masih ada peristiwa ya? Oh masih banyak. Dikasih nama ya, bisa sendiri-sendiri. Jadi dari refleksi ini nanti dapat solusi jangka panjang, jangka pendek untuk sampai kita kedepannya seperti itu. Jadi 4P ini bisa dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi tidak harus sampai masuk pembelajaran dulu. Baru ini kita, tapi pian 1 minggu ini jam kedua saya masih melakukan pembelajaran kemarin seperti apa boleh. Karena jadi itu kalau peristiwa ceritakan pengalaman Anda saat pembelajaran. Sudah ini, jadi 4 ini sudah bagian refleksi, caranya refleksi ini gitu. Jadi yang kedua itu perasaan. Kalau melihat peristiwa yang pertama tadi, pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Anda sama pembelajaran tadi? Iya loh, yang gurunya loh, ini berkaitan dengan dia loh, jangan orang lain loh. Kita kan bisa deteksi siswa perasaan bapak ibu guru ya. Oh habis gadget terima apalagi selfie ya Pak. Nanti kalau sudah yang tempelkan
Pembelajaran itu pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses misalnya proses pembelajaran anak ini sudah diatur. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan apa dari anak seperti itu? Apakah menuntut kita harus sabar? Apakah kita lawan? Apa? Itu salah satunya. Itu pembelajaran yang dapat dari peristiwa yang terjadi di pembelajaran tersebut. Ada anak, misalnya tindakan anak jam diem banyak, diem ini apa-apa susah juga. Nah, boleh seperti itu. Ada yang anak tanda petik apa namanya juga bisa diam. Pokoknya kita penjelasan aja dia sudah ramai lah ataupun mencari kesibukan lain. Jadi silakan di dalam kelas itu, tapi jangan disebut naik ya, kayaknya tidak anak-anak. Dan saya yakin ceritanya beda-beda dari teman-teman semua. Perasaan itu urusannya dengan hati. Nah itu, tinggal hati sampean kayak apa, kira-kira seperti itu. Sebenarnya masih banyak model refleksi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu. Ada yang pakai topi merah, ada yang tapi saya suka yang ini simple tapi langsung bergerak. Nanti kalau satu Pak Maji ya, oke. Dua oke, Bu Puspa sama Dina. Kelompok Pak Bu Suraya sama Bu. Sampai tidak harus tulisan loh ya, boleh gambar simpul. Iya, silakan. Yang penting sampai sendiri yang tahu. Ini kalau yang laksanakan di kelas, misalkan dia ada waktu 2 jam pelajaran, yang 1 jam pelajaran ini boleh banget. Karena itu perlu juga, perlu curhatan yang positif. Biar dia sebagai pendengar. Apalagi misalkan main di ruangan komputer sambil dengarkan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ini pengalaman ya Pak ya, pengalaman Ulun untuk pada saat pembelajaran. Di sini Ulun mengajar mata pelajaran matematika. Okay. Jadi pada saat pembelajaran Ulun di sini pernah menerapkan itu pembelajaran anak-anak itu dikelompokkan Pak. Kalau tidak salah kemarin materinya itu kita menemukan mencari nilai pi. Nilai pi itu kan sudah ditetapkan, ada ketetapannya. Kalau nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Tetapi kan kita tidak serta-merta langsung memberitahukan kepada anak gitu Pak, langsung ke nilai pi tersebut. Walaupun mereka sudah tahu, mungkin sudah baca di buku paket bahwa nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Jadi di sini Ulun merancang pembelajarannya, anak-anak itu dikelompokkan. Kemudian anak-anak itu disuruh mencari benda di sekitar yang berbentuk permukaannya itu berbentuk lingkaran. Nah, dari situ mereka nanti mengukur sendiri. Nah, untuk mencari nilai pi itu bisa kita cari sebetulnya atau bisa kita buktikan
itu dengan menghitung keliling lingkaran tersebut, kemudian dibagi dengan diameter lingkarannya. Nah, jadi setiap kelompok itu menemukan atau mencari benda-benda di sekitarnya yang berbentuk lingkaran. Itu bervariasi. Contohnya, ada jam dinding. Bu, pinjam jam dinding itu bolehkah diturunkan? Nah, boleh. Kemudian mencari keluar, ada tutup botol, ada tutup sosis mereka menemukan kemarin. Nah, dan itu setiap kelompok itu mempraktekkan sendiri, mengukurnya, sehingga nanti mendapatkan nilainya tidak jauh beda. Kisarannya itu bahwa memang benar nilai Pi itu kisarannya 3,14 hasilnya. Tapi di situ dengan ketelitian mengukur juga sebetulnya. Nah, di situ melihat dari proses pembelajaran itu, kalau melihat perasaan anak-anak itu antusiasnya mencari barang-barangnya beda dahuluan, mencari benda-benda yang berbentuk permukaannya itu berbentuk lingkaran. Ya, padahal di situ cuma satu benda kemarin. Cuma pada saat pembelajaran saya juga menemukan ada beberapa siswa di dalam kelompok itu yang pasif, ya, diam gitu Pak, tidak ikut andil. Kadang temannya bingung mencari, ada yang mengukur, ada yang mengikuti akan bendanya gitu, ada yang mencatat, dan dia ada juga diam gitu ya. Nah, jadi melihat itu masuk perasaan berarti ya sudah. Oke. Nah, di situ pembelajaran yang dapat ulun ambil dari itu, bagaimana ulun supaya anak yang diam itu tadi supaya ada partisipasinya di dalam kelompoknya, ya, memotivasi dia. Jadi pada saat kelompoknya presentasi, kan setelah sudah menemukan nilai Pi-nya tadi dengan kisaran tadi tidak jauh beda, kisarannya itu pokoknya di 3,14 hasilnya itu. Nah, pada saat presentasi itu, di situ ulun suruhlah anak itu untuk membuktikan, mengukurkan lagi gitu, supaya dia itu ada bergeraknya lah. Artinya tidak hanya mengikuti hasil dari teman kelompoknya itu. Nah, jadi biar tahu yang diameter itu yang mana. Jangan-jangan nanti mengukur diameternya bukan seperti itu, salah menentukan diameternya. Mengukur kelilingnya bagaimana, keliling lingkarannya. Biasanya kita bisa dengan bantuan tangan. Nah, ini penerapannya disuruh mengukur kembali. Nah, ini juga ulun praktekkan karena di sini kelas kita lebih dari satu, gitu ya. Ulun coba praktekkan lagi di kelas yang lain, gitu, dengan kondisi anak yang berbeda, itu. Dan hasilnya ya tidak jauh beda Pak. Ya memang ada anak yang pasif, ada yang anak yang aktif banget, ada juga, gitu. Nah, mungkin ada solusi dari teman-teman atau tanggapan dari teman-teman, dan atau Bu Sari bisa menambahkan. Ini ditambahkan dulu. Ini silakan kepada Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin begitu juga bukan hanya di mapel matematika ya. Mungkin mapel lain juga demikian, termasuk mapel saya IPA ya. Padahal misalnya gini ya, praktek itu kan ramai ya, praktek itu ramai sebenarnya ya. Tapi ada memang beberapa siswa yang kayaknya dia malas mengikuti prosedur dari praktek itu. Ya, dia mungkin hanya melihat, oh begini, dia malas untuk mengikutinya. Jadi bagaimana cara atau cara bijak kita tuh untuk menolong si siswa itu supaya dia juga bisa seperti kawan-kawannya yang lain, mengikutinya supaya dia lebih bisa lagi, lebih bagus lagi prakteknya tadi. Bisa tidak jauh-jauh Pak, yang kemarin praktek juga gitu Pak. Nah, ada beberapa siswa yang enggan mendekat padahal dia sudah berkelompok, dan
kita memang mencatat loh orang-orangnya yang oh ini kan berarti ini memang seperti itu, mau praktek apapun dia diam. Lalu kita solusinya secara apa namanya tuh, secara pribadi kayak itu apa? Nah, kamu kenapa nih, Mas? Atau ada apa atau ada keluarga kah? Atau ada dengan selisih sama teman kah? Atau apa di kelompok kamu jadi kamu gak mau ikut? Nah, jadi secara pribadi Pak kita panggil, tapi diam-diam itu Pak, jangan sampai dia mau mungkin ya bercerita sama temannya atau apa. Nah itu salah satu juga. Selain dari pendekatan yang dengan dia atau dengan ditanya sama temannya boleh juga. Nah itu jadi bukan hanya mapelnya Bu Tina, bukan. Semua mapel saya kira ada seperti itu. Padahal IPA itu sebenarnya ramai kalau dipraktekkan, tapi ada aja anak-anak yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa di salah satu kelas ada yang merasa bosan dengan pembelajaran di hari itu. Mungkin karena sudah menjelang jam pulang sekolah. Ternyata beberapa siswa yang lain juga merasakan hal yang sama. Mereka terlihat lesu dan kepanasan di kelas. Itu bagian yang peristiwa. Kemudian perasaan saya saat itu bingung dan agak sedih. Kenapa jadi sedih? Karena di satu sisi saya merasa gagal membuat beberapa siswa tersebut semangat untuk mengikuti pembelajaran itu, apalagi saat jam terakhir. Beberapa siswa bahkan mengeluh lapar Bu dan panas karena mungkin jam terakhir. Lalu pembelajaran yang saya dapatkan dari peristiwa itu adalah saya tidak boleh egois saat mengajar. Saya juga harus memahami kondisi siswa. Pasti rasanya kurang nyaman saat belajar di jam rawan mengantuk dan lapar. Jadi saya berusaha mencari solusi sebisa saya agar siswa setidaknya sedikit kembali rasa semangatnya. Kemudian untuk penerapannya, tindakan yang saya lakukan setelah belajar dari peristiwa itu, tindakan yang saya lakukan adalah saya berusaha mencari kegiatan ice breaking yang sesuai. Jadi ada satu ice breaking yang saya terapkan. Saya minta mereka semua berdiri dan membuat barisan. Jadi laki-laki dengan laki-laki sebaris panjang, perempuan dengan perempuan. Lalu saya minta mereka saling memijat bahu temannya. Kemudian saya minta mereka berbalik badan, jadi gantian memijat bahu teman di belakangnya. Mereka pun senang karena rasa pegal sedikit hilang. Jadi mereka ketawa-ketawa. Ada juga yang, aduh, kancangmu ini kemana sakit. Lalu saya bilang jangan seperti itu, penuh rasa kasih sayang lah. Lalu ada yang beberapa nyeletuk, aku sayang kamu, katanya. Nah itu saja kira-kira Pak. Terima kasih. Selamat siang buat kita semuanya. Saya akan membahas tentang pengalaman saya selama mengajar aja ya. Karena kemungkinan dari semua guru yang di sini hanya saya yang non dia. Ini pengalaman saya mulai dari SMP 5 dulu lah. Di SMP 5 itu saya mengajar seni budaya, walaupun berbeda jurusan, tapi saya lebih senang karena saya mengajarnya bernyanyi aja sama menari aja, jadi lebih senang ke prakteknya, jadi jarang menyampaikan materinya. Terus di SMP 1 saya mengajar PPKN. Ini menurut penelitian saya ya, dari sekian guru-guru kalau ketemu di MGP saya tanya, kalau mengajar PPKN itu banyak penonton kan? Ya itu memang betul karena banyak cerita.
Jadi mengakibatkan anak-anak banyak bosan atau mengantuk. Untuk mengatasi itu di SMP 1 ini di kelas 7 semenjak saya mengikuti PPD, saya menerapkan kurikulum merdeka, jujur aja. Kalau dibilang kenapa diterapkan, kan kita belum kenapa itu apa kurikulum merdeka atau LKS-nya. Jadi itu saya terapkan. Saya bandingkan antara kurikulum merdeka dengan K13. Saya lebih senang di kurikulum merdeka karena materi yang kita sampaikan bisa langsung kita praktekkan. Contohnya dalam hal keberagaman budaya, di mana anak-anak saya perintahkan untuk menceritakan tentang nabi-nabi menurut agama mereka. Terus tentang makanan tradisional, saya minta mereka untuk membawa contoh makanan dalam materi keberagaman budaya atau suku. Saya meminta mereka menari dan menyanyikan lagu daerah. Terus untuk perasaan saya untuk kurikulum merdeka ya saya lebih senang karena bisa membuat anak-anak jujur. Kalau saya tanya, kan di kurikulum merdeka itu ada refleksi. Saya tanya mereka bagaimana perasaan, senang daripada yang dulu-dulu. Nah, jadi saya merasa senang karena mereka juga semangat dan mau ya mempraktekannya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Pembelajaran yang saya ambil yaitu yang pertama, saya mempersiapkan ada modul ajar saya yaitu kurikulum merdeka. Terus saya berusaha belajar tentang metode-metode pembelajaran. Belum di sini sebagai guru dengan konsep ini, cuma karena penerapannya terlalu lama di sekolah dasar, jadi ibarat kata itu baru belajar kembali di sini untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi ada beberapa istilah, ada beberapa peristiwa yang mungkin saya tidak bisa bahwa saya harus bertindak tegas atau apa karena saya orang baru di sini, karena saya juga tidak tahu karakter orang inter itu seperti apa, siswanya seperti apa. Maka saya lebih banyak diam dulu mempelajari, karena kadang-kadang anak itu kalau kita malah itu belum tentu menyelesaikan masalah, malah mudah dipendam. Tapi kalau kita ajak dia bicara dari hati ke hati, dia akan keluar aslinya seperti apa, ada motivasi apa dia melakukan hal tersebut. Mungkin bisa jadi kita sebagai guru terlalu egois dan memaksakan kehendak kita bahwa kita sebagai guru merasa selalu benar, padahal ada sesuatu yang anak itu ingin merasakan kasih sayang dari kita walaupun sekedar dari motivasi atau contoh-contoh yang baik untuk mereka. Nah, ini solusi perbaikan dalam pengolahan kurikulum. Nah, tadi ada beberapa solusi dari teman-teman yang jangka pendek, jangka panjang. Itu beberapa poin yang jangka pendek itu pelatihan dan pengembangan profesional guru dengan kita mengadakan pembentukan mobile dan lain sebagainya, saling kolaborasi. Terus teman-teman mengisi raport dari kemarin, dan ini kita mendirikan mobile ini salah satu langkah lebih maju dari politik yang bertambah untuk satuan pendidikan, karena dia tidak ingin kita sendiri, karena berdampak untuk mengembangkan sekolah. Itulah yang dilakukan pemerintah dengan adanya PMM yang ada di sekolah kerja dan diintervensi oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah berhak memberikan nilai ataupun mengintervensi ke bawah agar satuan pendidikan itu kompak, kerjasama yang baik untuk sekolah itu lebih baik lagi. Tidak sama dulu kepala sekolah tidak tahu apa-apa, guru-guru yang tidak sering masuk sudah makanya 44C. Itu lewat sudah. Jadi tidak, pemerintah dengan sistem inilah pemerintah memangkas hal-hal tersebut. Pertanyaan dari Bu Tina sama Bu Sari tadi masalah Bu Wahya juga masalah tadi
jangan lupa ya, padahal sudah kita belajar bareng-bareng, buatlah kesepakatan dulu, kesepakatan sama mereka dan mereka konsekuensinya apa kan? Itu yang sering dilupakan teman-teman. Kesepakatan itu tidak harus setiap hari sebenarnya, tapi setiap tiap masuk di kelas itu dan itu diulang lagi kesepakatannya. Nah, jangan lupa kesepakatannya ya. Nah, itu nanti akan kebiasaan mereka. Ya, iya. Kalau lupa tersisih dan kembali lagi. Lanjut untuk strategi jangka panjang, itu revisi burung secara berkala seperti kita yang dari 2013 kita dan bernas nanti jadinya untuk jangka panjangnya ini berkaitan dengan satuan pendidikan dan implementasi teknologi dalam pembelajaran ini penerapan di memanfaatkan proyektor, komputer, memanfaatkan dan sebagainya. Itu jangka panjangnya, tapi tidak mutlak ke situ. Penguatan kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Di mana-mana kalau suatu sekolah itu kolaborasinya tidak berjalan dengan baik, ada blok-blok yang nanti blok sini tetap pulang bareng-bareng ya. Jadi jangan sampai ini ngeblok setelah ini nanti kita sama satu kesatuan. Nah, jangan sampai kita pokoknya di belakang, endingnya rasa-rasa menghibah. Itu nanti outputnya pasti itu terus yang dibicarakan. Kalau kita sudah membahas suatu permasalahan di sana, di sini kita bahas bareng. Kalau kita sudah keluar, kita nggak usah menghibah-hibah, tapi kita memberikan yang baik untuk sekolah kita. Bukan memberi yang baik untuk kepala sekolah, ya, tapi untuk sekolahan, untuk sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu beberapa yang bisa saya terangkan dari refleksi. Kesimpulannya, dan poin penting yaitu pengelolaan kurikulum strategis, dan kedua komitmen berkelanjutan. Pengelolaannya strategis itu dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik, yaitu dia setiap dilaksanakan di konsultasi, kayaknya PM-nya dan konsultasi lagi. Nah, terus komitmen yang berkelanjutan. Komitmen yang berkelanjutan itu ini kita jauh bersamakan ya, untuk mobilnya nanti yang mengisi kita bergantian karena di sekolah kita nanti akan terus belajar dan tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ karena ingin melengkapi di PM saja, tapi bernama pada siswanya tadi dengan beberapa tahapan pelatihan tadi dalam pembelajaran sebenarnya sudah menurut saya sebagai pimpinan ini seharusnya sudah bisa hijau untuk tahun berikutnya. Nah, sudah hijau, sudah aplikasi kita juga bisa naik karena dengan komitmen yang berkelanjutan nanti yang perlu digarisbawahi mobil untuk berjalan ya dinomorkan, terus perbaikan lagi kita harus mengetahui karakteristik anak siswa, terus pembelajarannya berpihak pada siswa, berpihak pada siswa itu selalu memberi kesempatan siswa untuk studi agensi itu ada 3. Nah, jadi dengan dia memberikan suara pilihan untuk mereka, mereka bersuara, memberikan pilihan. Akhirnya kalau dia bersuara dan memberikan pilihan, dia akan mempersih, yaitu akan merasa memiliki. 3 itu penting untuk mereka karena yang diterangkan di bawah tadi tentang anak kita perintah ini harus kita jelaskan dulu tujuan ini loh, bukan cuma anak, tapi tujuannya ini loh, yang kerjasamanya, ya kan, kolaborasinya, kesempatan apa, kalau tidak jadi petani, jadi bosnya, mau, jadi diterangkan dulu, jangan asal perintah tapi anak nggak tahu tujuannya. Justru
Pak.